Selamat malam, Encik Mari. Malam. Nggak pulang, ya? Malam semua. Oh, ada di kampus, Kang. Iya, Encik. Dari kampus. Baru habis kelas kok. Oh, iya. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam, Ner. Selamat malam, Ner. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. 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 Ya, Selamat malam, Pak Evanglis. Selamat malam semuanya. Ya.
Angkat ini kursi taruh sini. Ya, taruh situ. Ya. So boleh itu? Apakah suara saya terdengar jelas? Agak kecil. Oh iya. Tes 1 2. Ya, udah. Oke. Oke. Shalom, selamat malam. Malam. Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab karena kebaikan sehingga kita bisa terkumpul di satu ruangan online via Zoom untuk beribadah. Saya mengucapkan selamat datang kepada kita semua yang ada di ruangan Zoom ini dan selamat beribadah. Diinformasikan kembali kepada seluruh mahasiswa STI Ebenezer Manado agar dapat mengaktifkan kamera selama ibadah berlangsung dan melakukan mute mikrofon selama ibadah berlangsung. Ya, saya melihat sudah hampir semua mengaktifkan kamera dan baik, sesi selanjutnya saya alihkan ke video pelayanan. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan. Shalom. Kita semua masih diperkenankan Tuhan untuk hadir di ibadah Zoom di malam hari ini dan patut mensyukuri untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebagai umat yang percaya, maka hari ini kami semua masih diperkenankan Tuhan untuk dapat beribadah. Untuk itu mari kita semua persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita meninggalkan setiap kesibukan kita. Mari kita mengangkat hati dan pikiran kita untuk benar-benar fokus dalam ibadah di malam hari ini. Dan biarkanlah hadirat Tuhan yang menguasai kita di dalam ibadah malam hari ini. Di dalam persiapan, mari kita angkat pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal sambil terus mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Maha kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita membuka ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur Tuhan yang boleh kami nyatakan di malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun, melindungi kami di sepanjang minggu yang telah berlalu. Hari ini Tuhan kami mengawali minggu ini, mengawali setiap kegiatan perkuliahan kami dengan ibadah. Tuhan senantiasa yang memberkati akan jalannya perkuliahan kami di sepanjang minggu yang berjalan, memberkati setiap aktivitas kami, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen. Tuhan senantiasa menuntun setiap kerinduan kami di sepanjang minggu ini. Bahkan Bapa, kami berdoa juga agar kiranya ibadah di malam hari ini dapat terselenggara dengan segala baik, memberkati setiap jaringan, memberkati setiap laptop maupun handphone yang dipakai oleh setiap kami. Kiranya ibadah kami ini benar-benar dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita semua. Kiranya di dalam ibadah ini ada berkat baru, ada hikmat baru yang boleh kami terima. Kami membuka ibadah kami di malam hari ini. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, ada sukacita di malam hari ini. Yang bersukacita, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Karena saya percaya kita yang hadir di tempat ini, ataupun kita yang ada di rumah masing-masing, saya percaya kita semua dihadirkan di dunia ini, diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang. Karena kita diciptakan lebih dari pemenang, mari kita angkat pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkadang kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Ada saja hal-hal yang membuat kita kembali terjerumus ke hal-hal yang tidak Tuhan perkenankan. Namun perlu kita ketahui bahwa Yesus telah mati bagi kita, menebus setiap salah dosa kita, baik dulu, sekarang maupun selamanya. Saat ini kita semua masih diperkenankan Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk datang memohon pengampunan. Dan saat ini dalam persiapan doa, mari kita angkat pujian seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita angkat pujian ini sambil mengingat kasih sayang Tuhan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, tapi dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lemah. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
padang mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengaku Tuhan, kami hanya manusia biasa. Kami tahu Tuhan, kami sering melalaikan akan setiap tugas tanggung jawab. Kami tahu Tuhan, kami sering melanggar akan setiap perintah-Mu. Tapi Tuhan lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, membuat kami sadar bahwa kami punya Allah yang hidup, yang dahsyat, yang luar biasa. Dan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Lagi dan lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengakui setiap salah, dosa, pelanggaran yang telah kami lakukan. Kini Bapa, dengan segala kerendahan hati, kami memohon pengampunan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk berada, duduk sehidangan dengan-Mu. Kami memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu. Meskipun kami tahu Tuhan, kami tidak layak. Namun, kami layak ketika Engkau memilih kami. Dan untuk itu Tuhan, ampuni setiap dosa kami. Dan jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Ini doa pengampunan serta doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman yang akan disampaikan oleh Kadim kita di malam hari ini. Sementara Kadim dalam persiapan, mari kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selanjutnya dipersilakan kepada Kadim. Oke, selamat malam semuanya. Mari kita sebelum memulai, kita satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan buat waktu dan kesempatan sebelum kami mau melakukan setiap aktivitas perkuliahan kami mau datang kepada Engkau. Kami mau menyatakan bahwa kami butuh Engkau. Kami mau menyatakan bahwa tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau menyatakan bahwa tanpa Engkau, maka sia-sialah setiap belajar mengajar yang kami lakukan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati waktu ini, sehingga kami boleh fokus dan kami boleh punya hati yang bukan hanya sekedar mau mendengarkan firman, tapi kami mau melakukan firman Tuhan ini. Karena itu Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah, yang terbatas,
yang penuh dengan dosa ini. Kalau Tuhan mau pakai dia, Tuhan yang akan memperlengkapi dan memampukan dia. Terima kasih Tuhan. Kami siap dibentuk. Kami siap untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Shalom. Oke, Damai di hati. damai di hati buat setiap kita dan senang sekali buat kesempatan ini, buat kesempatan boleh melayani di Setia Ebenezer, dan senang sekali teman-teman buat boleh bertemu dengan teman-teman semuanya ya. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan 1 bulan ini kita dikasih tema tentang bagaimana bisa berdampak ya di dalam secara khusus di dalam media sosial yang sudah menjadi booming ya di masa-masa ini. Oke teman-teman, saya akan mungkin men-sharingkan screen saya. Oke. Semua bisa lihat? Bisa. Oke. Yang Oke, tema hari ini yang diberikan kepada saya untuk sama-sama kita bahas adalah be influencer ya. Kita akan membawa topik ini di dalam satu dasar firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 saya mau bacakan buat setiap kita, dan saya harap teman-teman kalau mau mencatat khotbah itu sangat baik, supaya kalau ada hal-hal yang teman-teman mungkin bisa ingat-ingat lagi dan jadi berkat buat setiap kita. Dan mungkin saya nggak tahu kalau teman-teman matikan video atau tidak. Yang saya mau pastikan adalah walaupun teman-teman matikan video, pastikan teman-teman semua tetap fokus ya, jangan sampai mematikan video menjadi kesempatan buat iblis membuat kita jadi tidak fokus di firman Tuhan hari ini. Jadi kalau memang teman-teman ada kendala tentang internet, enggak apa-apa, tidak harus nyalakan video, tapi pastikan teman-teman boleh mendengarkan dan menggumulkan firman Tuhan. Dan jangan biarkan iblis memakai kesempatan yang ada. Oke, teman-teman, 1 Timotius 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah teman-teman, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak mengubahkan hidup orang. Amin. Setuju? Firman Tuhan itu tidak pernah mengubahkan hidup orang. Setuju? Kalau setuju kasih tanda jempol. Kalau tidak setuju kasih tanda tepuk tangan. Jadi perhatikan kata-kata saya. Firman Tuhan itu tidak pernah mengubah hidup orang. Yang setuju kasih jempol, yang tidak setuju kasih tepuk tangan. Oke. Jadi ada yang tidak setuju ya. Yang setuju mana? Oke, jadi sekali lagi, firman Tuhan itu tidak mengubahkan hidup orang. Yang setuju kasih jempol, yang tidak setuju tepuk tangan. Oke, lumayan banyak yang tidak setuju ya. Nah, teman-teman, bagi saya, firman Tuhan itu tidak akan pernah mengubahkan orang kalau firman Tuhan itu tidak dilakukan. Sehebat apapun saya dan teman-teman baca Alkitab, rajin dengar khotbah, ya seperti hari ini kita mau dengar khotbah, tapi kalau khotbah itu tidak sampai di kerinduan kita terdalam untuk kita lakukan, percaya sama saya, firman Tuhan itu tidak akan mengubahkan hidup kita. Karena firman Tuhan yang mengubahkan adalah firman Tuhan yang dilakukan oleh pendengar khotbah. Oke, jadi jangan cepat puas kalau kita sudah jadi orang yang jago baca Alkitab. Jangan cepat puas kalau kita sudah jadi orang yang rajin dengar firman. Puaslah kita
kalau kita mau jadi pendengar, pembaca firman yang mau lakukan apa yang kita baca, yang mau melakukan apa yang kita dengar. Oke, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, be influencer. Ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, apa itu influencer? Ya, saya cari-cari, terus saya dapatkan di Kamus Bahasa Inggris Indonesia. Ini influencer itu artinya seseorang yang dapat mempengaruhi, ya, influence. Dia ada kelebihan untuk mempengaruhi. Makanya kita kalau influenza itu berjangkit kan, itu influenza berjangkit. Nah, kita kalau jadi influencer, orang yang menjangkiti, orang yang mempengaruhi orang lain. Ya, apakah kita bisa jadi influencer yang baik, yaitu menjadi pengaruh yang baik, atau influencer yang tidak baik? Kita punya pengaruh, tapi pengaruh kita itu pengaruh yang buruk. Itu influencer. Jadi kita mau jadi influencer, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan, influencer itu ada banyak hal. Tentang jadi garam dan terang, ya, tentang jadi teladan, itu influencer. Bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Kita bisa jadi terang, kita bisa jadi garam, kita bisa jadi teladan, dan di situ kita mempengaruhi orang. Nah, secara khusus hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi influencer. Secara khusus berbicara menjadi teladan. Oke, bagian firman Tuhan tadi sudah kita baca. Jelas sekali di sini dikatakan, saudara, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Perhatikan di sini, be influencer. Jadi teladan kamu bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dan saudara, kalau saya baca firman Tuhan ini, banyak orang-orang yang bilang begini, oh berarti kita itu harus jadi teladan cuma buat orang percaya, Kang. Kalau orang yang tidak percaya, tidak usah orang jadi teladan. Benarkah demikian? Apa yang Paulus maksudkan ketika dia bilang ini sama Timotius, kamu harus jadi teladan bagi orang percaya. Nah, saudara, begini, percaya tidak melihat kita jadi teladan. Saudara, akan sangat sulit kita berdampak positif bagi orang yang tidak. Dan kita di rumah, dalam lingkungan, kita tidak dilihat sebagai orang yang percaya. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat buat orang di luar sana, sedangkan orang di dalam, kita jadi batu sandungan. Nah, saudara, ini penting sekali. Paulus ingatkan kepada Timotius, bahwa Timotius jadi teladan bagi orang percaya. Supaya kamu tidak ada batu sandungan ketika kamu jadi teladan buat orang yang tidak percaya. Jadi teman-teman ingat, ini bukan perkataan Paulus kepada Timotius yang bilang kepada Timotius, usah jadi teladan buat orang yang tidak percaya. Fokus saja kepada orang percaya, bukan. Tapi Paulus mau Timotius berdampak dulu, jadi berkat dulu. Karena akan percuma berdampak di luar kalau orang di dalam melihat kita jadi batu sandungan. Makanya teman-teman, penting sekali saya dan teman-teman berdampak di keluarga kita sebelum kita rajin pelayanan di gereja dan di kampus kita. Berapa banyak orang-orang tua di rumah yang bilang begini, kita pe anak rajin sekali pelayanan, mar di rumah mulu so kebun binatang. Kita pe anak rajin sekali beribadah, mar nyandak jasa teduh di rumah. Ini yang hati-hati. Jadi teladan bagi orang percaya. Itu harus kita lakukan terlebih dahulu. Sehingga apa? Kita bisa berdampak lebih luas lagi. Perhatikan ini teman-teman. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah teman-teman yang saya kasih di dalam Tuhan, di zaman Paulus, Timotius, ini hanya bisa dilakukan di dalam offline. Tapi saat ini, menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kesucian, dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan di dalam online, di dalam media sosial kita.
Karena saudara, berapa banyak di media sosial kita mengungkapkan pemikiran kita melalui kata-kata yang pasti, melalui tulisan. Dan bagaimana di dalam media sosial kita posting sesuatu, di situ akan terlihat kita posting sesuatu yang baik atau tidak, apakah ada kesucian di sana, kita posting hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini, pada saat ini, teladan itu berbicara dan juga teladan secara online. Jadi ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Dan sebelum saya mau mulai, saya mau tanya dulu. Sudahkah kita menjadi teladan yang baik? Sudahkah kita menjadi influencer yang Tuhan mau? Baik itu secara offline maupun secara online. Saya nggak tahu, mungkin ada banyak sekali jawaban. Mungkin ada yang bilang, saya sudah bisa jadi teladan secara offline dan online. Karena banyak orang yang terberkati dengan hidup saya maupun media sosial saya. Bagus. Tapi mungkin ada juga di antara kita yang berkata, masih susah, Tuhan tahu, susah sekali jadi teladan, enggak mudah, enggak gampang. Atau mungkin ada di antara kita yang berpikir, Allah, teladan itu kan bukan orang petugas, teladan itu tugas pendeta. Mau jadi teladan itu tugas Encik Mari sebagai pembina, sebagai gembala. Kalau torang kan bukan. Saya enggak tahu, mungkin ada jawaban-jawaban seperti itu. Tapi tahukah kita bahwa menjadi teladan itu tanggung jawab setiap kita yang katanya adalah anak-anak Tuhan. Saudara, kalau kita benar-benar anak Tuhan, menjadi teladan itu bukan pilihan. Menjadi teladan adalah kewajiban saya dan saudara. Nah, saudara, hari ini saya tidak mau bahas tentang bagaimana menjadi teladan. How to be influencer. Saya tidak mau bahas itu. Bahkan saya tahu bagaimana berdampak di media sosial mungkin sudah dipelajari minggu lalu di kelompok kecil atau 2 minggu lalu di khotbah. Hari ini yang saya mau bahas adalah why. Kenapa sih ada orang-orang yang masih belum bisa jadi teladan? Karena bagi saya kita harus jelas dulu akar permasalahannya. Saudara, kalau saudara belum tahu alasan kenapa sih kita tidak bisa jadi teladan, kita akan susah melakukan how-nya. Kita akan susah melakukan bagaimana menjadi influencer kalau kita tidak tahu why-nya. Kita tidak tahu alasan dibalik kenapa kita harus jadi teladan. Dan kenapa teladan itu sulit untuk kita hidupi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa sih kita sulit jadi teladan? Mungkin ada yang 1-2 orang mau sharing menurut pengalaman kita. Mungkin karena waktu 1 orang saja yang mau berbagi pendapat. Menurut teman-teman, kenapa sih ada orang yang katanya sudah percaya Yesus, tapi masih sulit jadi teladan? Bahkan kalau mau dibilang ya, gagal jadi teladannya lebih banyak daripada berhasil jadi teladan. Kira-kira kenapa dari pengalaman teman-teman? Ada yang mau berani? Atau mungkin pengurus kerohanian mau memulai? Siapapun teman-teman ya, berikan pendapatmu anak muda. Mungkin engkau sedang bergumul dengan ini. Nggak apa-apa, ini tidak ada benar salah. Ini hanya pendapat kita, pengalaman kita mungkin yang sementara kita lewati dan lain sebagainya. Atau yang kita lihat, kenapa seseorang sulit jadi teladan? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab ini? Oke, silakan. Oke, silakan Rafael ya. Ya. Oke, thank you. Ya. Kenapa sulit untuk menjadi teladan? Ya. Karena tidak memberi dirinya atau terampil hidup sepenuhnya for Tuhan pakai. Jadi setengah-setengah, masih ragu-ragu dong, masih suka mau melakukan itu, kebiasaan yang dia lakukan itu nikmat begitu, padahal hal yang salah. Jadi nyandak sungguh-sungguh no. Jadi nyandak semua dia kasih for Tuhan itu sih. Terima kasih. Thank you Rafael ya. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Thank you buat pendapatnya. Jadi belum ada kesungguhan sebenarnya. Nah, teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan,
Kenapa sih kita sulit jadi teladan? Ini yang saya dapati. Karena pertama, kita belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Mungkin ada yang bilang begini, tapi kan banyak orang yang mengaku percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi tetap belum bisa jadi teladan, malah hidupnya berantakan. Bagaimana bisa? Dia jadi teladan sih, tapi teladan yang buruk buat saya. Tapi saya tahu dia rajin ke gereja. Kalau ngobrol dengan dia bilang dia pengikut Yesus. Nah ini jadi masalah. Yang salah siapa? Yesusnya yang tidak bisa ubahkan kita atau kitanya yang tidak bisa berubah, iya kan? Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, belum percaya Yesus sungguh-sungguh, itu jadi salah satu alasan kenapa saya dan saudara belum bisa jadi teladan. Kalau ada orang yang bilang percaya Yesus tapi belum bisa jadi teladan, bagi saya tidak mau menghakimi, tapi bagi saya takut. Orang itu hanya merasa sudah percaya Yesus sungguh-sungguh. Saudara merasa percaya Yesus sungguh-sungguh dan percaya Yesus sungguh-sungguh, itu beda jauh. Dan itu bisa dilihat dari cara kita hidup. Kalau orang yang merasa percaya Yesus sungguh-sungguh, itu pasti dia cuma bilang di mulut, tapi hidupnya kita tidak bisa lihat kalau dia percaya Yesus sungguh-sungguh. Karena percaya Yesus, ingat ini anak-anak muda, percaya Yesus harus bisa dibuktikan. Orang harus lihat buktinya dulu. Jadi 1000 kali kita bilang kita percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi hidup kita tidak membuktikan itu, hati-hati. Kemungkinan besar kita sedang merasa percaya Yesus sungguh-sungguh. Di dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 1-2, ini perkataan Paulus kepada Timotius. Mari perhatikan dengan baik ya. Kalau teman-teman ada Alkitab, coba teman-teman buka. Ini yang mendasari kenapa saya bisa bilang belum percaya Yesus sungguh-sungguh, itu alasan kenapa seseorang masih sulit untuk menjadi teladan. Paulus meminta Timotius menjadi teladan karena Paulus tahu hal ini. Mari kita lihat. Dari Paulus, ayat yang pertama, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita. Perhatikan ini saudara, Paulus pakai kata kita. Juru selamat Paulus dan Timotius. Kenapa Paulus bilang begini? Karena Paulus tahu Timotius menjadikan Yesus juru selamatnya pribadi. Kemudian dia lanjut, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kita ini merujuk kepada Paulus dan Timotius. Sehingga di ayat kedua, kepada Timotius, ya kan? Anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau, Timotius. Nah, saudara perhatikan ini. Kenapa Paulus mengatakan, Timotius kamu harus jadi teladan. Seakan-akan mudah sekali ya menjadi teladan. Terus Paulus katakan, kenapa Paulus berani bilang demikian? Sekali lagi saya mau mengatakan, karena Paulus tahu Timotius sudah hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Dan bagi orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus, tidak sulit bagi dia untuk menjadi teladan. Karena pertama, ada Tuhan, ada Yesus Kristus sendiri yang memampukan dia menjadi teladan. Kenapa ada banyak orang sulit menjadi teladan? Karena tidak ada power, saudara. Saudara, bagaimana mungkin seorang yang tidak percaya Yesus sungguh-sungguh bisa ada kekuatan untuk menjadi teladan? Omong kosong. Saudara, saya cuma mau mengatakan satu hal buat kita. Percaya Yesus sungguh-sungguh adalah kekuatan kita untuk menjadi teladan. Karena menjadi teladan, saya dan teman-teman harus akui, itu tidak gampang. Setuju teman-teman? Tidak segampang kita katakan, saya mau jadi teladan. Tidak gampang. Jadi teladan itu sulit. Tapi kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, Tuhan itu yang memampukan saya dan saudara bisa jadi teladan. Jadi saudara, mari kita evaluasi. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang hanya merasa percaya Yesus, sehingga kita kesulitan menjadi teladan. Kalau kita sudah belum percaya Yesus sungguh-sungguh, mau diajarin pakai media sosial sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan aja susah. Akan sulit dilakukan.
Saya nggak mau ajarin teman-teman harus begini ya, media sosial harus begini. Saya percaya teman-teman tahu. Teman-teman tahu bagaimana cara menggunakan media sosial yang bisa memuliakan Tuhan. Karena itu teman-teman, hari ini saya mau mengajak kita mengevaluasi lagi hidup kita. Sejauh mana Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Tanpa itu, jangan berharap kita bisa jadi teladan buat orang lain. Kalau jadi teladan buruk, kita sangat bisa. Kenapa saya bilang kita sangat bisa? Karena iblis pakai kita. Karena mudah sekali bagi iblis memakai orang yang hanya merasa percaya sesungguh-sungguh. Jangan cepat puas kalau sudah percaya Yesus. Pastikan itu bukan merasa. Pastikan itu kita sungguh-sungguh tanpa merasa. Kita hidupi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang membuat orang sulit menjadi teladan? Karena tidak ada relasi yang intim dengan Tuhan. Dalam hal bersaat teduh pribadi dari hari ke hari. Saudara, Paulus menyampaikan nasihatnya kepada Timotius dalam 1 Timotius 4. Di situ mari kita lihat ada beberapa bagian di mana Paulus jelas mengingatkan Timotius bagaimana Timotius harus hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, di dalam ayat 6, pasal 4 ayat 6 dikatakan, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau, Timotius, menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Perhatikan ini, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita. Terdidik. Saudara, kalau kita berbicara terdidik, itu berarti sesuatu hal yang dia pelajari dengan baik. Terdidik itu artinya dia betul-betul punya orang yang mendidik dan dia mau dididik. Dalam ajaran yang sehat, yang telah kau ikuti selama ini. Saudara, Timotius menjadi anak muda yang mendasari hidupnya dengan firman Tuhan. Timotius sadar betul, firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan bagi dia dalam menjalani pelayanan demi pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia. Saudara, ada begitu banyak pengajaran sesat yang ada pada waktu itu. Tapi firman Tuhan menjadi kekuatan bagi Timotius untuk memfilter. Dia bukan hanya sekedar memberitakan kebenaran firman, tapi dia juga tidak memberitakan ajaran sesat. Dan tahu dari mana? Dari firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan. Hai anak muda, mari evaluasi hidupmu. 1 minggu, berapa kali engkau saat teduh? Kalau misalnya 1 hari ada 7, kalau 1 minggu ada 7 hari. 1 minggu berapa kali kita saat teduh? Kalau kita saat teduh tiap hari, berarti ada 7 kali dalam sehari kita saat teduh, kita luangkan waktu untuk Tuhan. Nah, saudara, anak muda sekarang, pastikan engkau menjadikan firman Tuhan prioritas dalam hidupmu. Makanya ketika Paulus di ayat 12 ingatkan Timotius untuk jadi teladan, ayat 13, perhatikan ayat 13, coba teman-teman lihat. Paulus ingatkan, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah. Ini bukan bertekunlah, itu bukan cuma 1-2 kali baca. Bertekunlah. Baca, gali, hidupi. Dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Tidak ada hal lain yang Paulus ingatkan kepada Timotius, selainkan bertekun di dalam firman Tuhan. Saudara, Paulus tahu bahwa bertekun di dalam firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi Timotius untuk bisa berhikmat, untuk bisa menjadi teladan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah firman Tuhan betul-betul menjadi prioritas utama dalam hidup kita? Saya selalu tanya kalau ngobrol dengan anak-anak muda di gereja, saya selalu tanya, ini anak-anak yang saya tanya itu anak-anak yang rajin melayani Tuhan, saudara. Saya selalu pakai ilustrasi ini karena ini mudah sekali bagi saya untuk saya melihat bagaimana firman Tuhan itu tidak diprioritaskan.
Orang rajin melayani, tapi ketika saya tanya, ngoni ada saat teduh enggak? Orang cuma senyum. Ya ada waktu tuh orang sibuk mau melayani, latihan ini, latihan itu. Bayangkan saudara, bayangkan ini. Ada orang yang sibuk melayani Tuhan, tapi tidak mengalami Tuhan yang dia layani. Sibuk melayani Tuhan, tapi tidak ada relasi dengan Tuhan yang dia layani. Bukankah itu kemunafikan, saudara? Saudara, berapa banyak orang yang aktif dalam persekutuan, aktif di dalam organisasi Kristen, tapi jauh dari Tuhan. Kenapa saya bilang jauh? Kesibukannya membuat dia tidak ada waktu khusus untuk baca Alkitab dan berdoa. Itulah sebabnya saudara, jangan kita harus tidak bisa pungkiri kalau ada banyak anak-anak Tuhan yang katanya anak Tuhan yang tidak bisa jadi berkat di media sosial. Apa yang dia mau bagi? Apa yang dia mau bagi di media sosial kalau dia tidak mempelajari itu? Kita tidak bisa bagi apa yang kita tidak punya, saudara. Sulit sekali kita suruh orang, ngoni mesti pakai media sosial untuk kemuliaan Tuhan. Akan sangat sulit, saudara, buat anak-anak muda menjadikan media sosial tempat mereka melayani Tuhan, tempat mereka menginjili, tempat mereka menjadi garam dan terang dunia. Kalau mereka sendiri tidak ada waktu menghidupi, menggumuli, dan melakukan firman Tuhan. Saya mau mengatakan, saudara, sesibuk apapun kita di kampus, pastikan kita luangkan waktu untuk Tuhan. Jangan ada alasan kesibukan kampus, apalagi pakai alasan kesibukan pelayanan di gereja, membuat kita tidak bisa bersaat teduh. Bertekunlah. Artinya bukan saat teduh 1 minggu 1 kali kong sudah so cukup so puas. Saat teduh dari hari ke sehari. Bukan karena tapi karena kalian rindu. Ada rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Kalau kalian tidak bisa lakukan ini, saya cuma mau bilang, kalian akan bergumul, kalian akan sulit sekali jadi teladan yang baik. Kalian akan mudah sekali jadi teladan yang buruk. Firman Tuhanlah, dari hari ke sehari, Ia akan memampukan hidupmu dan hidupku untuk bisa jadi teladan secara offline dan secara online. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan kasih hikmat. How to-nya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, intim dengan Tuhan, percaya Yesus sungguh-sungguh, akan begitu banyak hikmat, ide. Oh, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus begini, saya harus begitu. Terlalu banyak how to-nya yang Tuhan akan kasih tahu sama kita. Jadi mari kita lihat akar permasalahan kita saat ini ada di mana. Maukah? Ini pertanyaannya. Maukah kita menjadi teladan yang baik? Baik itu secara offline maupun online. Kalau kita berkata, saya mau. Kita bilang, saya mau. Tidak ada cara lain selain jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan ikut-ikutan. Dan yang kedua, bertekunlah di dalam firman, bangun relasi yang intim dengan Tuhan dari hari ke sehari. Tanpa itu, kita akan menjadi anak-anak muda Kristen yang jadi batu sandungan, bukan jadi berkat. Baik di offline maupun di online dalam media sosial kita. Saudara, Tuhan berkati setiap kita. Saya berdoa supaya Tuhan berbicara kepada kita sesuai dengan konteks kita masing-masing. Dan Tuhan memampukan kita untuk menghidupi firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan berkati saya sebagai pengkhotbah yang menyampaikan firman. Dan setiap kita yang mendengarkan firman. Supaya baik saya dan teman-teman kita bersama-sama bertumbuh melalui firman Tuhan ini. Mari kita satu dalam doa. Teman-teman, saya mengajak setiap kita saat ini, kalau ada di antara kita yang mungkin selama ini bergumul menjadi teladan, mari datang sama Tuhan. Berdoa secara pribadi. Kalau engkau benar-benar mau menjadi teladan,
bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan anugerah Tuhan. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara kita yang saat ini sudah percaya Yesus sungguh-sungguh. Kalau masih ada yang belum, saya mengajak kita ambil waktu pribadi, saudara, untuk berdoa. Mungkin engkau dulu pernah berkata, Tuhan, aku mau mempercayai Engkau. Tapi mari kita lihat, apakah itu sungguh-sungguh kita lakukan? Atau karena emosi belaka? Atau karena ikut-ikutan? Mari engkau berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara engkau juga yang sedang bergumul untuk punya waktu teduh, saat teduh setiap hari, minta Tuhan mampukan, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhanmu. Berikan waktu luang yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat setiap kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Hamba percaya ini bukan kebetulan. Hari ini kami boleh bertemu, hari ini kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Hamba mau berdoa buat ratusan mahasiswa yang ada di Zoom ini. Kami serahkan hidup kami masing-masing pribadi ke dalam tangan Tuhan. Hamba mau berdoa, jika ada di antara kami Tuhan, yang Tuhan dapati, mau memberi diri untuk percaya Engkau sungguh-sungguh. Tuhan berkati anak-anak muda ini Tuhan. Supaya ini bisa menjadi komitmen mereka yang bukan hanya sekedar mereka sampaikan, tapi sungguh-sungguh Tuhan, komitmen ini mereka pegang seumur hidup mereka. Hamba juga mau berdoa jika ada di antara kami Tuhan yang sedang bergumul untuk punya waktu khusus untuk bangun relasi yang intim dengan Tuhan. Kami terlalu sibuk Tuhan. Kami hanya di mulut saja mengatakan kami memprioritaskan Engkau. Hamba mau berdoa Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami menjadi pribadi yang tidak tahu diri. Ampuni kami Tuhan. Kami mau meluangkan waktu yang terbaik untuk Engkau. Karena kami tahu, itu bukti kalau kami mengasihi Engkau. Kami mau bangun relasi yang intim dengan Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Sehingga outputnya buat kami bisa jadi teladan. Baik di dalam kondisi offline, tapi juga dalam kondisi online, melalui media sosial kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mau memakai kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Saya kembalikan kepada MC. Tes. Ya, puji Tuhan, kita telah merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi sabda firman Tuhan tersebut bisa tertanam di hati dan pikiran kita masing-masing dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini sebagai respon firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan secara digital. Untuk panduan pemberian persembahan, kita akan menyaksikan video yang akan ditampilkan. Shalom, di video
kali ini saya akan membagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan lewat ibadah setiap minggu yang kita laksanakan di Yayasan Persekolahan Ebenezer Manado. Kalau kita tanya kepada setiap kita, kenapa kita harus memberikan persembahan di dalam ibadah kita? Kita tahu bahwa memberikan persembahan adalah salah satu bagian di dalam liturgi ibadah kita. Dengan memberikan persembahan, kita mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, sebagai ucapan syukur kita memberikan persembahan, supaya persembahan yang kita berikan bisa dipakai untuk melayani banyak orang dan juga memberkati banyak orang melalui gereja Tuhan. Dalam hal ini, gereja yang membawahi Yayasan Persekolahan Ebenezer adalah Gemim Kristus Manado. Dengan demikian, maka persembahan yang kita berikan akan disalurkan kepada gereja Gemim Kristus Manado dan akan dipergunakan untuk pelayanan yang didukung oleh Gemim Kristus Manado. Nah, berikut saya akan bagikan bagaimana cara kita bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Berikut langkah-langkah untuk memberi persembahan secara online melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Yang pertama, pastikan kalau kawan-kawan memiliki saldo yang cukup di e-money atau di wallet elektronik dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasinya, bisa menggunakan ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, BCA Mobile, atau link aja. Saya berikan satu contoh, kita menggunakan aplikasi OVO. Masuk ke dalam aplikasi OVO kita. Kemudian ada dua cara yang bisa digunakan. Yang pertama, scan QR Code yang ada di layar, atau kita bisa mengupload QR Code yang sudah ada dan sudah kita simpan di handphone kita. Kalau misalkan kita mengupload QR Code, kita tinggal klik gambar yang ada di sebelah kanan bawah ini. Pilih gambar. Saya akan memilih di bagian QR Code yang sudah saya simpan. Nah, ketika saya sudah pilih, dia akan langsung masuk ke QR Code Gemim Kristus Manado Sulut dan kita bisa memasukkan nominal persembahan yang akan kita berikan. Atau saya bisa berikan cara yang kedua, ini kita batalkan dulu. Cara yang kedua adalah kita bisa scan QR Code yang ditampilkan di layar, baik itu layar handphone atau layar laptop dari kawan-kawan. Jadi ketika kita buka aplikasi pembayarannya, maka tinggal kita scan, ini sudah disediakan, baru kita berikan persembahan. Silakan ketik jumlah persembahan yang ingin diberikan. Maka setelah selesai kita ketik, kita akan memilih lanjutkan. Metode pembayaran mau menggunakan cash atau OVO Point. Tapi kalau misalkan aplikasi lain, pasti akan langsung bisa dideteksi pembayarannya. Baru kita klik bayar. Masukkan security code-nya kita, silakan masukkan kode keamanan dari kawan-kawan, kemudian selesai. Begitu selesai, maka akan diberikan keterangan, pemberitahuan bahwa persembahan yang sudah kita berikan melalui QR Code Gemim Kristus Manado selesai. Mari kita belajar memberikan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam doa umum serta doa berkat, namun sebelumnya kita angkat pujian Sungguh Indah. Shalom, selamat malam. Sungguh
untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Bagiku sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Doa umum dan doa berkat dikembalikan kepada Kadim. Dipersilahkan. Oke, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini, kami boleh ada di akhir ibadah kami. Dan sebelumnya Tuhan, sebelum kami menutup ibadah ini, kami mau datang kepada Engkau, kami mau meminta pada saat ini dengan kerendahan hati kami, Tuhan berkati Setia Ebenezer, di mana tempat kami boleh belajar, kami boleh mengajar, dan terlebih lagi Tuhan, kami mau berdoa supaya tempat ini di mana kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami mau berdoa supaya di tempat ini kami mau lebih bertumbuh lagi secara rohani. Tuhan berkati dosen-dosen kami, pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, untuk dapat menjadi pemimpin-pemimpin rohani buat setiap kami. Dan berkati juga setiap kami sebagai mahasiswa, supaya kami menggunakan kesempatan yang ada, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apa artinya kepintaran kami, apa artinya nilai kami yang bagus Tuhan, tanpa kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang boleh berdampak dimanapun kami pergi dan berada. Karena itu Tuhan kami bermohon, menolong menyertai setiap kami, baik kami sebagai dosen maupun kami sebagai mahasiswa. Kami juga terus mau berdoa Tuhan untuk Encimeri juga sebagai gembala kami di Setia, Tuhan tolong dia, pakai dia dengan luar biasa Tuhan. Tuhan lakukan kehidupan Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan yang panggil dia, Tuhan yang sama yang mampukan dan menyertai pelayanannya. Berkati juga keluarganya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami juga mau berdoa secara khusus kalau ada pribadi-pribadi yang saat ini sedang bergumul Tuhan. Baik mereka bergumul masalah ekonomi, mereka bergumul masalah relasi di dalam keluarga,
orang tua yang tidak punya relasi yang baik, kakak beradik yang punya relasi yang tidak baik, atau mungkin mereka punya pergumulan-pergumulan tertentu, Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang boleh buka jalan, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan untuk setiap kami boleh melewati setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan walaupun begitu banyak pergumulan yang kami hadapi, kami tetap bisa berkata Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, dewasakan kami Tuhan, melalui setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami juga mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh Tuhan kami bisa melihat kedaulatan Tuhan dinyatakan. Apa yang Tuhan sudah rencanakan, apa yang Tuhan mau lakukan, lakukanlah Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya. Tuhan mengontrol segala sesuatu yang sedang dan akan terjadi Tuhan. Kami terus mau berdoa untuk masa pandemi COVID ini. Kami mau berdoa supaya di masa-masa ini kami lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan pakai waktu ini dengan luar biasa tumbuh di dalam kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami supaya ketika kami boleh berada di rumah, kami boleh berdampak positif. Kami boleh menjadi berkat di dalam keluarga kami. Sehingga mereka bisa melihat Yesus nyata. Ketika mereka, keluarga kami, melihat kami, mereka bisa melihat bahwa betul-betul kami bertumbuh secara rohani. Kami bukan menjadi batu sandungan buat keluarga kami, tapi kami boleh menjadi berkat. Tuhan tolong, kami lemah, tapi kami punya Tuhan yang hebat, yang kuat, yang akan mampukan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama, kita akan menutup doa ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini, dan cinta kasih dari Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan dosa setiap kita, dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terus, ya, puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah berjalan dengan baik. Ucapkan terima kasih kepada Evangelis Andre Mande STH yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Evangelis beserta dengan keluarga. Dan saat ini kita akan masuk pada sesi penyampaian. Dan untuk rangkaian penyampaian yang pertama dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, dan yang kedua dari Ormawa, Ketua UKM Futsal Setia Ebenezer Manado, lalu diakhiri dengan sesi absensi. Untuk sesi penyampaian yang pertama, dipersilakan kepada Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan yang terkasih Mener Parli Tene SEMM. Kepada Mener, dipersilakan. Shalom, damai di hati, puji syukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita boleh melaksanakan ibadah kampus Setia Ebenezer Manado. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Evangelis Andre Mande yang sudah mewartakan firman Tuhan pada saat ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa penyampaian. Jadi mohon izin Ketua Setia, jadi Mercy sudah delegasikan kepada saya untuk ada beberapa penyampaian yang sangat penting ingin disampaikan kepada seluruh mahasiswa. Jadi yang pertama, untuk ujian tengah semester itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 November tahun 2020, 2 minggu depan. Jadi disampaikan kepada seluruh mahasiswa untuk mempersiapkan diri supaya boleh mengikuti ujian tengah semester yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 November tahun 2020. Selanjutnya, hari Jumat ini ada
akan dilaksanakan ujian skripsi, jadi ada beberapa mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi supaya mempersiapkan diri dan juga melengkapi persyaratan di bagian prodi. Yang selanjutnya, pada tanggal 14 November tahun 2020 akan dilaksanakan wisuda angkatan 24. Jadi NER lihat ini ada beberapa yang sudah selesai ujian komprehensif yang ikut ibadah pada saat ini. Jadi tolong mempersiapkan diri, nanti ada informasi lanjutan mengenai pelaksanaan wisuda. Jadi kapan pendaftaran akan dibuka nanti diinfokan kembali kepada seluruh mahasiswa yang sudah selesai mengikuti ujian komprehensif. Jadi direncanakan tanggal 14 November tahun 2020 itu akan dilaksanakan wisuda angkatan ke-24. Jangan lupa seluruh mahasiswa juga untuk membayar SPP sampai bulan Oktober. Ya, jadi ini sudah masuk bulan Oktober, jadi mohon untuk seluruh mahasiswa untuk membayar SPP. Nah, jadi pengumuman selanjutnya juga, jadi mulai ibadah-ibadah minggu depan, ibadah kampus, seluruh mahasiswa yang tidak mengaktifkan video itu dianggap tidak hadir dalam pelaksanaan ibadah. Tadi Mner lihat banyak sekali mahasiswa yang tidak mengaktifkan video, jadi menjadi evaluasi bagi kami sebagai bagian bidang kemahasiswaan. Tadi hampir 50 orang Mner hitung yang tidak mengaktifkan video. Jadi mulai ibadah minggu depan ataupun 2 minggu depan, yang tidak mengaktifkan video itu dianggap tidak hadir. Jadi tolong diperhatikan, UPK juga tolong dilaksanakan untuk aturan ini. Dan juga dalam pelaksanaan ibadah, harap memakai baju yang rapi dan sopan. Jadi sama dengan juga minggu lalu itu ada kedapatan mahasiswa yang memakai baju yang tidak sopan. Walaupun Anda ibadah dari rumah, tapi harap memakai baju yang sopan. Jadi bebas rapi, tapi sopan juga. Karena ini dalam pelaksanaan ibadah, walaupun online, orang tetap harus memperhatikan nilai-nilai Kristiani dalam pelaksanaan ibadah kampus Ebenezer Manado. Jadi hanya itu penyampaian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Dikembalikan kepada Luis. Ya. Terima kasih, Mner. Selanjutnya kita masuk ke pengumuman. Dipersilakan kepada Ketua UKM Futsal untuk membawakan pengumuman dari Ormawa. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Shalom. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya sehingga ibadah di malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Diucapkan terima kasih kepada Kadi malam hari ini, Evangelis Andre Mandey STA, yang telah menyampaikan firman Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Evangelis beserta dengan keluarga. Diucapkan terima kasih kepada WL, singers, pengiring, serta perangkat pelayanan yang telah menjadi petugas di ibadah saat ini. Diucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen, beserta staf tata usaha dan pegawai perpustakaan yang boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk pada pengumuman. Yang pertama mewakili UPK. Jumlah kehadiran dalam ibadah ini berjumlah 196 orang. Diingatkan kembali bagi yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, telah tersedia tautan persembahan di bio official Instagram UPK Setia Ebenezer Manado dan pada formulir absensi. Dan pengumuman yang selanjutnya, dalam beberapa waktu ke depan kita akan mengikuti Disnatalis. Jadi diharapkan kesiapan dari masing-masing kelas untuk bersiap dalam pelaksanaan Disnatalis bisa dipantau dan akan infokan secepatnya melalui media sosial Instagram resmi Ebenezer. Demikian penyampaian dari Ormawa. Terima kasih. Shalom.
sesi absensi dan dipersilakan untuk dipersilakan kepada mahasiswa untuk screenshot atau memfoto, dan perlu diinfokan kembali seperti pengarahan, meskipun teman-teman tadi atau mulai berlaku minggu depan bagi teman-teman yang tidak tidak mengaktifkan kamera selama ibadah berlangsung, sesi absensi ini tidak akan berlaku walaupun teman-teman mengisi absen di formulir ini. Dipersilakan kepada teman-teman untuk melakukan screenshot. Waktu menunjukkan pukul 20:16. Kita selesai pada pukul 20:18. Oh ya, sekedar tambahan untuk teman-teman, untuk meminimalisir duplikasi absensi, maka UPK tidak melayani lagi untuk chat. Jadi bagi teman-teman yang melakukan screenshot, bisa langsung ketik saja tinyurl.com/upkbensar07. Terima kasih. Untuk link sudah ada di chat. Bisa teman-teman cek di kolom chat. Ya, terima kasih kepada Evangelis Andre Mandey untuk sharing khotbahnya di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya pamit dulu ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih. Teman-teman, kalau mau minta link di chatting, pakai salam kok. Kalau boleh pakai salam. Pakai kata kalimat pembuka. Jangan bilang langsung link. Oke, saya rasa untuk waktunya sudah cukup. Dengan berakhirlah sesi absensi ini, maka berakhir juga ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, makasih semua. UPK makasih. Terima kasih. Makasih juga Sweetly, Junior, dan juga Victory. Oke. Terima kasih,